Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidi khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Remaja beserta jajaran pengurusnya, jamaah sekalian yang mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah hadir di majlis ilmu, Allah jadikan kita manusia yang baik di dunia dan juga baik di akhirat, dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Orang tua kita, keluarga kita, muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan rahmat dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kanasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Summa lil walidina wa syaikhina wa muallimina wa dzawil huquqi 'alaina ajma'in wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan almarhum al-maghfurlah Abu Yaqi Haji Abdurrahman Nawi bin Haji Nawi, anna ta'ala yaghfir lahum irhamhum wa yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bertepatan beberapa hari lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Muharram. Ya. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan mendapati pergantian tahun. Cuma yang diganti tahunnya itu adalah tahun baru Islam. Dari 1442 Hijriah menjadi 1443 Hijriah. Insya Allah hari Selasa sudah masuk tanggal 1 Muharram, sudah pergantian tahun baru Islam. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang bulan Islam ini rasanya enggak kerasa. Beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maksudnya dengan bulan-bulan nasional Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember. Itu kalau udah Desember udah persiapan. Ntar pergantian tahun apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mau ngapain, ngumpul di mana, sama siapa. Tapi kalau pergantian tahun baru Islam biasanya tidak sedikit orang banyak yang lupa. Banyak yang lupa, tahu-tahu udah pergantian tahun. Apalagi sekarang
yang di rumah aja, nggak kemana-mana, kuliah kagak, sekolah kagak, hampir rupa hari, kadang-kadang ini hari apa ya, kenapa di rumah saja. Nah ternyata bulan Muharram itu adalah termasuk daripada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran surat At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi bulan itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah ini adanya langit dan adanya bumi menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada langit tanpa ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itu menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi, Allah ciptakan juga 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ada yang namanya arba'atun hurum. Bulan yang terhormat. Ya, bulan yang istimewa. Apa saja di antaranya? Yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Kalau Zulhijjah kita tahunya biasanya bulan haji. Itu namanya Zulqa'dah, Zulhijjah bulan haji. Terus siapa lagi? Bulan Muharram. Nih besok nih. Ya, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Ini 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu yang menjadi bulan istimewa. Maka Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan zolimkan diri kamu di dalam bulan tersebut. Jadi Allah menganjurkan kepada kita untuk tidak melakukan atau tidak berbuat zolim. Dengan kata lain Allah memerintahkan kepada kita di bulan tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Macam-macam, tergantung orangnya. Anak SD kebaikan yang bisa dia lakukan beda dengan anak SMP. Anak SMP melakukan kebaikan beda dengan anak SMA. Anak SMA beda lagi ngelakuin kebaikan sama mahasiswa. Mahasiswa melakukan kebaikan beda lagi sama orang tua. Orang tua ngelakuin kebaikan beda lagi sama yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu. Nah, itu macam-macam perbedaan kebaikan-kebaikan, kadar kebaikan itu macam-macam. Yang namanya kebaikan bisa kita lakukan. Dan ternyata di bulan Muharram tersebut, di hari bulan Muharram ada yang namanya hari istimewa. Apa itu hari istimewa? Yauma Asyura, tanggal 10 Muharram. Hari Asyura atau tanggal 10 Muharram itu menjadi hari istimewa. Kenapa hari istimewa? Ternyata pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan dan juga memberikan kemuliaan-kemuliaan di dalam peristiwa-peristiwa yang menimpa para nabi-nabi terdahulu. Jadi Muharram itu udah ada dari zaman dulu. Jadi Allah pada tanggal 10 Muharram, saking istimewanya bulan Muharram, tanggal 10 Muharram ada kejadian-kejadian yang di luar daripada akal manusia. Ada kejadian-kejadian yang di dalam kejadian tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada para nabi-nabi atau pada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tanggal 10 Asyura diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu aslinya penduduk surga. Bapak kita Abul Bashar, bapak seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, Nabi Adam aslinya orang surga. Nah, makanya kalau kita ke surga,
kita masuk surga, pulang kampung namanya. Pulang kampung kita ke surga, emang aslinya kita orang surga. Tapi Nabi Adam sebelum dia jadi nabi, ketika Allah ciptakan Adam bersama Siti Hawa, melakukan salah satu kehilafan, yaitu tergoda dengan godaan setan. Karena Nabi Adam belum jadi nabi waktu itu ketika di surga. Kalau ada pertanyaan, katanya Nabi maksum, katanya Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Adam bisa melakukan kesalahan makan buah khuldi? Ulama ada yang menjawab bahwasanya Nabi Adam tersebut pada saat itu belum jadi nabi. Dia pada saat itu masih jadi salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Adam. Gitu. Ketika dia ngelakuin suatu hal, ngelakuin kehilapan, belum diangkat oleh Allah jadi nabi. Akan tetapi ketika Allah keluarkan dari surga, Allah turunkan ke muka bumi ini, Allah jadikan khalifah, salah satunya Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam. Tanggal 10 Muharram, Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya. Tanggal 10 Muharram diterima tobatnya. Malah dalam satu kitab dijelaskan, selama ratusan tahun Nabi Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tobatnya diterima. Tapi ketika Nabi Adam menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW dalam minta ampunnya, kalau bahasa kita mah perantara lah, ya kan, wabijahi, ini menjadi dalil tawasul. Jadi kalau kita baca doa, kok pakai wailaruh Sayyidina Muhammad, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, misalnya begitu. Itu namanya tawasul. Ya. Tawasul, menyambungkan sesuatu kepada orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Adam ngomong kepada Allah, ya Rob, bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima taubatku, ampuni dosa-dosaku. Kata Allah, dari mana kamu Dam tahu Nabi Muhammad? Padahal belum aku ciptakan yang namanya Nabi Muhammad. Padahal belum aku ciptakan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dangak ke atas langit, bahasanya dangak, ya. Melihat ke atas langit ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, tidak mungkin kalau itu tidak istimewa. Kenapa? Karena namanya disandingkan bersamaan atau berdekatan dengan nama Allah, maka itu pasti istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika minta ampun, minta taubat, bijahi Nabi Muhammad, dengan sebab Nabi Muhammad. Ini menjadi dalil tawasul. Kalau ada orang mengatakan kalau doa mah langsung aja kepada Allah, nggak usah pakai tawasul, ya kan? Nggak usah pakai pakai perantara orang. Nah ini dalilnya salah satunya, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam sendiri saja ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertawasul. Tawasulnya itu apa? Melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kalian ziarah. Ya. Kalian ziarah misalnya keluar Batang. Kalian ziarah ke Empang Bogor. Kalian ziarah misalnya ke para wali atau ke para wali songo. Ketika kalian hadir di makam para aulia, ketika kalian hadir di makam para wali-wali, habaib-habaib, itu hakikatnya bukan kita minta sama beliau, bukan kita minta sama almarhum, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat perantara beliau. Lewat perantara beliau. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang dekat dengan Allah, mempunyai kedekatan dengan Allah. Itu yang namanya tawasul. Minta sama Allah. Makanya kadang-kadang ada orang yang nggak paham, ngelihat orang yang ziarah musyrik. Ngelihat orang yang ziarah minta sama kuburan. Kita bukan minta sama kuburan. Kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita ziarah ke Wali Songo, ketika ziarah ke para habaib, ketika ziarah ke para wali, itu namanya bertawasul. Yang pertama,
dengan sebab karomah para aulia. Itu kalau dalam tawasul Habib Abdurrahman Assegaf kan ada. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil auliya ijud lana bil ijabati. Itu tawasul namanya. Ilahi bijahil anbiya, dengan sebab para nabi, wal aulia, wal malaikah, dan para malaikat, wal aulia bijahi ilahi bijahil anbiya wal malaikah, ya kan, wabil aulia, dan kepada para aulia. Itu kan namanya tawasul. Seperti contoh lagi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu tawasul. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, bil Mustafa, dengan sebab Nabi Muhammad, baligh maqasidana, terimalah apa yang aku minta, terimalah maksud-maksud daripada diriku. Itu namanya tawasul. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu namanya tawasul. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya tawasul ngirim doa kepada para aulia itu sudah diajarkan dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Makanya kalau ada orang-orang yang tidak paham atau tidak setuju dengan tawasul, nah dia harus baca sejarah. Nabi Adam alaihissalam tanggal 10 Asyura diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada tanggal 10 Asyura Nabi Adam pada tanggal 10 Asyura diangkatnya Nabi Allah Idris alaihissalam ke tempat yang mulia. Nabi Idris diangkat oleh Allah ke tempat mulia. Nabi Allah Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, dikeluarkan Nabi Nuh dari safinah, kapal. Ini Nabi Nuh kan salah satu nabi yang dakwahnya cukup lama dan dakwahnya cukup lama dan pengikutnya enggak banyak. Ada satu kaul yang mengatakan, ada ucapan 8.000 tahun, umur daripada Nabi Nuh, ibarat kata kalau umur Nabi Nuh 9.000 tahun, ya kan? Umat Nabi Nuh tidak jauh, kurang lebih 90 orang. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi setiap 100 tahun satu yang ikut, 100 tahun satu yang ikut. Ya, Nabi Nuh. Jadi dakwahnya yang paling lama, dakwahnya yang paling sabar, pengikutnya enggak banyak. Pengikutnya enggak banyak. Saking murkanya Allah, akhirnya Allah kirimkan banjir yang begitu besar yang mengalahkan gunung. Dan kapal Nabi Nuh setelah banjir tersebut, kalau bahasa kitanya lontang-lantung lah, ya kan? Pada tanggal 10 Muharram kapal Nabi Nuh mendarat di daratan, Allah keluarkan. Pada tanggal 10 Muharram diselamatkan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan, dari api Raja Namrud. Ini menjadi pelajaran. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api Raja Namrud, tapi Nabi Ibrahim tidak kebakar. Justru malah kedinginan. Kalau Allah sudah punya mau, kalau Allah sudah punya kuasa, maka sesuatu yang harusnya terjadi bisa enggak terjadi. Makanya Allah yang punya kuasa. Ini saat ini COVID-19, ya kan? Kalau Allah mau punya kuasa dicabut, dicabut. Makanya harus banyak-banyak berdoa. Yang berdoa siapa? Bukan cuma ulama doang, bukan cuma ustadz doang, bukan cuma pengurus masjid doang. Siapapun kita harusnya berdoa kepada Allah. Kenapa? Yang ngerasain kagak enak semuanya. Pakai masker, enak apa enggak? Hah? Oh, enggaknya kenceng banget lagi, enggak gitu ya kan. Pakai masker enggak enak, enak kan ngomong langsung. Saya aja kalau ngomong pakai masker enggak enak, ya kan. Pakai masker emang enggak enak, kenapa?
Di situ udah nggak ada kebebasan kita bernapas. Kenapa nggak bebasan bernapas? Karena memang kondisi saat ini. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Ya Allah, angkat musibah ini. Sehingga apa? Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesembuhan. Salah satu upaya apa? Ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kita terapkan 5M. Ya kan? Pakai masker, jaga jarak. Itu kita terapkan. Ikhtiarnya apa lagi? Yang belum vaksin, vaksin. Sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh pasrah kita. Kenapa nggak boleh pasrah? Pasrah meninggal, nggak pasrah juga meninggal. Ada yang ucapan begitu ya? Kan ada yang gitu, Ustadz saya mah ya divaksin meninggal, nggak divaksin juga meninggal. Tapi Allah ngelihat usahanya, sejauh apa usahanya. Kalau dalam hidupnya ada usaha, itu yang baik, bukannya pasrah. Kenapa yang namanya ujian udah ada dari dulu. Cuma beda-beda kelasnya. Orang tua kita, kakek kita ujiannya apa? Mau sekolah susah. Emang apa? Suara tembakan di mana-mana. Karena saat itu ujian dari Allah kepada dirinya apa? Zaman itu zaman perang. Itu kan ujian. Kesinian ujian lagi apa ujiannya? Mau kemana-mana nyari makan susah. Perekonomian susah, itu juga ujian. Kesinian ujiannya apa lagi? Ujiannya ada lagi misalnya kekeringan. Kesinian ujiannya apa lagi? Ujiannya dulu penyakit malaria. Ujiannya apa? Tahun ini, hari ini ujian kita adalah virus. Harus usaha, harus ikhtiar, bukannya pasrah. Udah di rumah aja, sholat kagak, ngaji kagak, baca Quran kagak. Rugi kita. Nanti 10 tahun lagi ujiannya beda lagi. Setelah seluruh manusia hasil ikhtiarnya bisa keluar dari COVID-19, nanti ujiannya ada lagi. Makanya selama kita hidup, yang namanya ujian pasti ada. Dari masih kecil sampai sudah tua, ujian ada. Anak kecil ujiannya apa? Lagi enak-enak main game, paket habis, ujian buat dia. Astagfirullahaladzim, pusing nih kepala gua, emang apa? Ini lagi main FF, tahu-tahu paket habis. Ya Allah, manaan wifi belum bayar, ya kan, bingung ujian, sampai ngucap istighfar, astagfirullahaladzim, bingung kita. Naik sekolah dikit SMP, ujiannya ada lagi. Apa kata dia? Astagfirullah, udah kasih tugas banyak banget, manaan disuruh nge-zoom juga, tugas juga, laporan juga, ya kan, beda lagi. Naik dikit kuliah, beda lagi, waduh tugas skripsi. Nggak kelar-kelar, mana nemuin dosennya lagi diisolasi, susah buat gua. Besok mana mau wisuda, mau tanda tangan. Udah punya anak, beda lagi. Waduh, udah nikah. Ujiannya apa? Harus nyari duit buat beli susu, buat beli pampers. Ya kan? Tuaan lagi. Ujiannya apa? Nyari duit buat nyekolahin anak. Tuaan lagi, ujiannya apa? Makin tua umurnya 60 tahun, ujiannya datang lagi. Apa? Penyakit udah di mana-mana, asam urat, pinggang, badan rasanya udah kagak enak. Dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit masuk angin. Itu ujian nggak kelar-kelar. Ya. Nah, itu yang diselamatkan Nabi Ibrahim. Yang kelima, Nabi Musa menerima kitab Taurat pada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Allah keluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Nabi Yusuf itu pejabat, walaupun jabatannya tinggi, tapi tetap dia ingat kepada Allah. Tanggal 10 Muharram kembali penglihatan Nabi Yakub. Tanggal 10 Muharram Allah hilangkan penyakit di Nabi Ayub. Nabi Ayub, nabi yang penyakitnya luar biasa, tapi tetap ibadah. Makanya nanti di akhirat kata Nabi, Innallaha yuhtaju yaumal qiyamah arba'atu anfusin ila arba'ati ajnasin. Nanti di hari kiamat Allah akan mendebat orang-orang yang gak mau ibadah. Yang pertama orang kaya ditanya, emang kenapa kamu gak mau ibadah? Saya sibuk sama harta saya ya Allah. Kata Allah, lebih kaya mana dirimu sama Nabi Sulaiman? Kamu kaya gak seberapa tapi gak mau ibadah, gak mau sholat, gak mau baca Quran. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya lebih dari kamu tapi dia tetap ibadah. Yang kedua, sakit, orang yang sakit. Ditanya sama Allah, kamu kenapa gak ibadah?
Saya sakit ya Rob. Lebih parah mana penyakitmu dengan Nabi Ayub? Tapi Nabi Ayub tetap ibadah. Yang ketiga ditanya lagi miskin. Kenapa kamu enggak ibadah? Saya sibuk nyari duit ya Rob, hidup saya susah. Lebih susah mana dirimu dengan Nabi Isa? Yang terakhir pejabat. Kenapa kamu enggak mau sholat? Kenapa kamu enggak mau ibadah? Saya sibuk sama jabatan saya. Saya sibuk dengan pangkat saya. Saya sibuk dengan kedudukan saya. Nanti sama Allah akan didebat. Lebih hebat mana jabatanmu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nanti didebat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia bisa alasan, ntar di akhirat mah nggak bisa. Allah hilangkan penyakit Nabi Ayub 10 Muharram, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun. Allah jadikan jalan besar yang dilewati oleh Nabi Musa itu pada tanggal 10 Muharram. Dan juga Allah tanggal 10 Muharram, Allah memberikan keberkahan di dunia pada tanggal 10 Muharram. Sunnah apa yang bisa kita lakukan tanggal 10 Muharram? Ya. Sunnah-sunnah apa yang bisa kita kerjakan? Yang pertama disunahkan berpuasa pada hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Kalau tanggal 10 Muharramnya hari Selasa, tanggal 10-nya hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pas dengan puasa Senin, Kamis. Ya kan? Atau dari 9 dari Tasu'a atau sesudahnya 11 wa khaliful yahud untuk membedakan daripada Yahudi. Boleh puasa 9, 10, 11, boleh 10, 11, boleh juga 10. Ya, untuk puasanya. Dari tanggal 9 Muharram mau puasa boleh. Niatnya gimana Ustadz? Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Karena dulu ceritanya begini. Ketika Nabi di Madinah, Nabi ketemu orang Yahudi lagi puasa. Ditanya oleh Nabi, kamu puasa apa? Saya berpuasa karena hari ini Tuhan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, kata orang Yahudi. Apa kata Nabi? Saya yang lebih berhak untuk berpuasa. Wa khaliful yahud, seandainya saya diberikan umur yang panjang, tahun depan saya akan berpuasa tanggal 10 dan 11 atau tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, itu untuk membedakan tanggal 10 Muharram wa khaliful yahud, ya, untuk membedakan kepada orang Yahudi. Yang kedua disunahkan apa? Buat yang keluarga memperluas belanjaan untuk keluarga. Yang udah berkeluarga, kasih makan yang rada enakan dikit. Biasa makan pakai tempe, makan pakai daging besok. Jangan daging Idul Adha ya, daging Idul Adha masih disimpan. Kalau bisa dagingnya daging yang boleh beli, yang enakan dikit. Kalau biasa pakai sayur bening, masakan yang enak. Tanggal 10 Muharram buat buka puasa. Ya kan, sayur asem misalnya, pakai ayam yang biasanya tempe. Ustaz pakai daging, ya pakai daging nggak apa-apa dah, walaupun daging boleh Idul Adha juga nggak apa-apa. Kata Nabi, man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi wassa'allahu alaihi sa'ir sanati. Siapa orang yang meluaskan belanja keluarganya tanggal 10 Muharram, Allah akan luaskan rizkinya selama 1 tahun. Rizki itu bukan duit doang ya, sehat juga rizki namanya. Ada orang duit banyak tapi nggak dapat rizki kesehatan, nggak enak juga. Ya kan? Ada orang yang sehat mulu tapi nggak punya nikmat rizki uang, nggak enak juga. Makanya yang enak apa? Sehat badan, sehat juga kantong. Nah itu enak namanya. Badan sehat, duit kagak punya, bingung. Mau ngapain dia? Mau beli apa-apaan kagak bisa. Mau ngerokok, nunggu operan dari temen. Yang kemana-mana akhirnya bawanya korek doang, korek lagi, korek doang. Yang dibawa modalnya korek doang. Rokoknya ya gimana ntar aja ketemu siapa. Bagi dong sebatang. Iya gue punya rokok, iya gue punya korek doang. Nah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga dianjurkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak yatim. Tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Tapi bukannya tanggal 10 Muharram doang ya. Ntar tanggal 10 Muharram doang dibayar sama anak yatim. Kalau bisa baiknya itu sampai kapanpun. Gitu. Jangan tanggal 10 doang, kalau bisa tiap minggu, kalau bisa tiap bulan. Karena apa? Nabi mengatakan, ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bersama anak yang punya perhatian dengan anak yatim bagaikan jari begitu dekat di surga.
duduknya nempel. Kalau orang pergi haji belum tentu bakal nempel di surga. Kenapa? Bisa jadi punya sesuatu. Orang pergi umroh ratusan kali tidak duduk berdua sama Nabi dempet. Tapi orang punya perhatian sama anak yatim akan duduk berdempetan sama Nabi. Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi yatim itu adalah orang yang ditinggal ibunya. Itu namanya yatim. Dan yatim yang dianjurkan untuk diberikan kasih sayang itu adalah yang masih anak-anak sampai batasnya balik. Lewat dari balik itu namanya udah bukan perhatian, udah bukan tanggung jawab daripada sekelilingnya. Karena apa? Dia sudah balik. Kalau kita batasannya sampai dia sekolah dah. Lulus dari sekolah udah dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Nah itu dia yang dianjurkan. Dan nanti pada mau masuk pergantian daripada Muharram, biasanya kita ada doa yang namanya akhir tahun dan doa awal tahun. Kalau tanggal 1 Muharramnya hari Selasa, berarti doa akhir tahun hari Senin ba'da asar. Doa awal tahunnya malam Selasa ba'da maghrib. Ustadz, ada yang nanya sama saya, itu doa akhir tahun sama awal tahun mana dalil hadisnya? Saya bilang kagak ada dalil hadisnya. Kenapa? Karena penentuan tahun baru Hijriyah itu ditentukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi nggak ada tahun baru. Dulu nggak ada 1400-400-an. Ketika Nabi masih ada, tahun itu tidak ada. Pakai tahun gajah. Makanya Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ketika Nabi sudah tidak ada, Abu Musa al-Asy'ari ngirim surat. Ngirim surat ada tanggal tapi nggak ada tahun. Musyawarah Sayyidina Umar bersama Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Ya kan? Ada yang mengusulkan ditentukan dari lahirnya Nabi. Ada yang menentukan dari diangkatnya Nabi. Tapi Sayyidina Ali menentukan awal tahun baru Islam dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Boleh gak doa awal tahun akhir tahun? Kalau doanya baik mah boleh. Jangankan akhir tahun awal tahun. Tiap hari juga doa baik juga boleh. Yang penting doanya jangan yang jelek-jelek. Kalau doa akhir tahun bagus isinya boleh. Awal tahun kan kita berharap mudah-mudahan akhir tahun kemarin yang jelek-jelek Allah ampuni. Ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi. Rezekinya baik, jodohnya baik, usahanya baik. Pendidikannya baik, itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Nah, mudah-mudahan besok akhir tahun kita bisa berdoa, awal tahun kita berdoa dan dilanjutkan sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan suci di bulan Muharram ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al amala khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.